Halo, Shalom GBC. Udah lama saya nggak share di sini, luar biasa. So excited. Tadi dibilang di sini ada hangout untuk semua GBC di sini. Nah, itu memang ada yang di selatan, ada yang di utara, sama di barat ya. Tapi kalian bebas untuk misalnya, saya tahu di sini seperti Lodi adanya dia tinggalnya di utara sama Christine. Tapi somehow dia misalnya emang enjoynya ketemunya sama kita-kita, bener kan? Ya kan? Ngaku aja gitu kan? Nah, dia datang ke tempat kita, nah, nggak mungkin kita tolak, betul ya? Malahan kita suruh dia bawa makanan biar banyak, amin? Nah, kemarin kita minggu lalu, wah luar biasa. Sebenarnya kita mau, kan kita punya salah satu teman kita, brother kita, ada yang ulang tahun, yaitu Pak Anto gitu. Terus suami saya punya ide, kayaknya kita mendingan celebrate di karaoke deh, kayak gitu. Cuma karena memang dia masih agak sedikit agamawi, saudara, gitu ya. Kita ajak gitu ke karaoke. Nggak usah, saya bawa ini aja, kita worship di rumah aja katanya. Ceritanya rencananya begitu, mau share, mau nyanyi aja di rumah, mau worship. Tapi ujung-ujungnya tuh nggak, saudara, kita nyanyi lagu tahun berapa sih itu? 80 lah ya, saya belum lahir sih, baru lahir. Tahun 80-an lagu-lagu lama itu keluar semua. Terus nggak tahu kenapa itu si Pak Anto bisa main gitarnya gape banget. Saya udah nggak mau nanya dah, dulu emang ngapain sih gitu, nggak pernah nanya dah. Gimana dia backgroundnya, latar belakangnya saya udah nggak tahu dah. Bodoh lah, yang penting kita enjoy ya. Itu bisa semua lagu dia bisa loh main gitarnya. Mana sih Pak Anto? Di mana sih, saya dari tadi nyariin. Ngumpet pantesan di atas tapi agak ngumpet gitu. Apa mungkin kamera dibalik gitu untuk selfie? Ternyata ya Pak Anto ya, kita enjoy banget gitu. Siapa yang percaya di dalam rumah Tuhan, Tuhan mau kita semuanya menikmati, amin. Yang penting itu enjoy. Saya selalu bilang kalau kita hidup nggak bisa enjoy ya, kita kalah sama orang-orang dunia. Itu namanya TOLOL. Kalau kata dia, itu namanya kurang pinter. Kalau kita sendiri nggak bisa mengalami hidup tuh, nggak bisa dikasih Tuhan, muanya dikasih Tuhan, kita nggak bisa menikmati, betul ya? Kadang-kadang dikasih berkat kita belum tentu bisa nikmatin. Dikasih berkat bilang kata ini kutuk nih emang nih. Kenapa sih mesti begini? Padahal Tuhan kasih berkat. Amin. So kita kemarin enjoy banget gitu, happy banget. Terus tercetuslah satu ide lagi. Berarti memang kita itu mestinya. Ini menurut suami saya punya pewahyuan dia, katanya saya tidak ngikutin dia katanya. Bukan dibawa ke karaoke katanya. Tapi kita enjoy juga. Berarti minggu depan kita akan ke karaoke. Jadi hangout South besok minggu depan ke karaoke. Jadi kita undang yang lain kalau mau datang ke karaoke tapi ke daerah selatan. Kita deket-deket rumah aja. Nah, saya tahu satu lagi leader kita di sini, Roni, udah dari dulu ngebet mau ke karaoke. Cuma belum kesampaian ya, bro ya. Itu kenapa ya? Padahal tinggal jalan aja loh. Tinggal panggil kita terus kita langsung jalan berangkat gitu. Ke rumah kita aja. Jadi nanti kita undang ya. Kalau misalnya mau, kalian hari Kamis juga ya? Pindahin aja hari lain. Atau kalau nggak diajak aja semuanya. Jadi kita nggak apa-apa ya di selatan ya. Ya, pokoknya di salah satu karaoke dah. Pokoknya dijamin karaoke keluarga, bukan plus-plus. Amin? Bener dong, kalau sama saya perginya pasti karaoke beneran. Udah pasti lah, ya kan? Bener ya? Ikut juga ya, yang dari BSD ya. Saya mau sharing sedikit mengenai GBC di sini. Saya di sini diundang untuk sharing di gereja ini. Coba GBC. Nah, GBC ini kenapa? Ini saya sering banget, demen banget gitu membuka ini ya, nggak tahu kenapa. Apalagi kalau ada beberapa yang baru-baru. Saya mau mungkin perkenalkan God's Beloved Church, our church gitu ya. Gereja kita itu adalah rumah. Biarlah kalian bisa mengalami satu perasaan, oh, this is home. Ini tempat saya untuk bisa, keluarga saya, di mana saya bisa menikmati. Amin. Adalah rumah. Rumah itu di mana-mana kita bisa merasa sesuatu yang enak diterima. Betul ya? Kalau rumah itu kita bisa merasa, bisa express sesuatu, it's okay. Kita make a mistake, it's okay. Kita bisa mengalami, misalnya kita melakukan kesalahan pun, it is okay. Adalah rumah di mana anak-anak Allah, anak-anak Allah di sini bukan anak-anak setan, mengalami kasih. Amin. Kita ini semua anak-anak Allah.
Detik kalian menerima Tuhan Yesus, kalian sudah dianggap sebagai anak-anak Allah. Mengalami apa? Kasih. Kasihnya siapa? Bukan cuma kasih each other. Banyak orang datang ke gereja cuma mengharapkan dan menuntut. Lu mesti terima gue dong. Lu mesti mengasihi gue dong. Oh, kok yang itu kok nggak bisa terima ini. Kita hanya menuntut dan menuntut orang-orang di sekitar kita. Tapi kasih yang pertama-tama yang kita alami adalah kasih Tuhan kepada kita. Amin. Kita bisa di sini mengalami kasih Kristus yang unconditional. Itu akan menjadi topik kita nanti ya. Unconditional love. Tuhan, seperti apa sih Tuhan kita yang sudah memberikan kita keselamatan, menyelamatkan kita? Seperti apa dia? Apa dia suka marah? Apa dia suka bete? Apa dia kadang-kadang insecure? Kadang-kadang agak suka amnesia? Ingat janji, kadang-kadang nggak ingat janji? Apakah Tuhan kita seperti itu? Karena seringkali dulu kehidupan saya suka lupa. Ayo, masih ada altar calling lagi, maju ke depan. Siapa yang tidak yakin akan keselamatannya, maju ke depan lagi. Saya maju. Untung saya waktu nggak maju. Tapi ada hamba Tuhan yang maju ke depan. Menyedihkan kalau buat saya. Seorang pendeta misalnya, terus maju lagi ke depan karena dia nggak yakin. Saya cuma berdoa, berharap bahwa dia itu salah dengar altar callingnya. Bener ya? Bener kan? Bayangkan kalau misal pendetanya nggak yakin dia mengalami keselamatan, sedih banget. Jemaatnya bagaimana? Tapi puji nama Tuhan, kalau kita di sini, kita tahu Tuhan kita seperti apa. Dia adalah Bapa yang baik. Dia adalah Bapa yang selalu menggendong kita. Dia selalu memeluk kita saat kita bertobat. Tuhan, dia udah siap. Dia adalah Bapa kita yang selalu memberkati kita. Tidak ada sedikit pun dia mencoba mengutuk kita. Bahkan memberikan kita pengalaman-pengalaman pahit dengan misalnya kasih dia kecelakaan, kasih dia tragedi dalam hidupnya, supaya dia ingat gue. Tuhan seperti apa? Tuhan kita nggak seperti itu, amin. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sudah menyediakan segala-galanya. Makanya dia menciptakan kita pada hari ke-6. Dan dia beristirahat, kenapa hari ke-6? Kenapa nggak hari ke-2, hari ke-3? Dia make sure semuanya sudah tercipta. Semuanya udah beres. Supaya yang namanya the bride, His bride. Ya, kita ini mempelai dia, kita bisa datang, kita diciptakan dengan keadaan komplit. Semuanya sudah tersedia. Kalau dulu waktu Christine mau merit, make sure Lodi semua udah sediakan. Betul ya Lodi ya? Amin. Karena dia, kepalanya bukan dia saja. Dia berharap kepada Yesus. Tuhanlah Yesus. Tuhan Yesus itu menjadi kepala dalam keluarga kalian. Amin. Waktu kalian melihat Tuhan sebagai kepala, sebagai pusat segala-galanya, sumber dalam kehidupanmu, keluargamu akan diberkati. Kehidupanmu akan penuh dengan berkat. Anak-anak mengalir 1, 2, 3, nggak tahu mau berapa terserah. Ya kan? Apapun lah kerinduan kalian. Apapun yang kalian suka. Apapun yang kalian nikmati. Kehidupan suami dan istri yang berbahagia sampai kapanpun juga. You know, it's a powerful thing. Luar biasa loh. Kita bisa komit sama satu orang for the rest of our life. It's amazing. Wah, kalau yang belum married, cengar-cengir. Tapi kalau yang buat married, ngerti yang saya maksud. Tapi kalau yang belum married mungkin, apalagi yang lagi in love gitu ya. Aku pasti bisa. Dia mah segala-galanya lah buat aku lah. Gak apa-apa lah. Makan nasi sama garam juga gak apa-apa. Asal jangan makan batu katanya. Makan nasi sama garam gak apa-apa lah. Super mie juga gak apa-apa. Iya kan? Itu karena masih dalam cinta gitu kan. Saya kalau dengar kata-kata cinta itu kayak gimana gitu ya. Kemarin ada yang manggil saya cinta. Dalam hati saya belum pernah dipanggil cinta. Suami saya aja gak pernah manggil cinta gitu. Gubrang. Oh bukan di sini, bukan di gereja sini. Bukan. Teman saya gitu. Dia memang biasa mungkin lifestyle lah gitu ya, cerita ngomongnya. Cuma sampai hah? Cinta? Manggil gue gitu. Dia manggil cinta sama semuanya, tenang. Dia panggil cinta sama semua cewek dan cowok, semua dipanggil cinta. Jadi jangan udah suspicious, curiga-curiga gitu. Oke? Terus mengalami kasih pertama. Kedua apa? Waktu kita mengerti kasih Kristus, kita mengalami kemerdekaan, saudara. Kita mengalami kemerdekaan. Di mana kita tidak takut lagi. Karena kita tahu Tuhan kita adalah Allah yang mengasihi kita selalu tanpa syarat. Jadi kita bisa mengalami kemerdekaan. Waktu kita jatuh, kita tidak akan takut lagi. Amin. Kita nggak sedikit salah jatuh kondem.
Aduh, ntar tertuduh, sedikit-sedikit tertuduh. Jangan kayak pembantu deh. Kita tuh anak loh. Kita tuh bukan hamba lagi, kita anak. Amin. Kita ini anak. Kalau anak ya, anak saya mau salahnya berkali-kali pun dia tetap anak. Amin. Dia tetap anak dan dia tetap saya kasihi. Kadang-kadang memang saya bisa marah, tapi tetap dia itu adalah anak statusnya dan dia tetap dikasihi. Amin. Kalau saya kemarin ini ada beberapa, maksudnya kalau anak saya yang kedua, si Joel terutama gitu ya, dia itu kan memang ekspresif ke saya, ya kan, ekspresif ke saya. Jadi, tahu jangan gede-gede dong. Dia ekspresif ke saya. Jadi kemarin nih saya tuh dimulai diberitahukan satu hikmat dari Tuhan gitu ya. Kalau abis kayak misalnya ada bersih tegang, ngobrol-ngobrol, terus saya omelin dia atau saya tegur dia gitu. Mungkin dia kadang-kadang merasa, aduh gimana gitu ya. Nah terus Tuhan kasih saya hikmat gitu. Dia kan udah ada bebe tuh ceritanya. Coba sekarang, mulai sekarang tuh, karena dia suka bebein saya. Tengah-tengah apa saya, terus dengan ikon-ikon yang banyak, sampai saya bingung gitu. Ikonnya ujung ke ujung. Terus kalau dia lagi nangis tuh bisa nangisnya ujung ke ujung. Ada kali 20 tuh nangis, orang nangis. Bikin saya mau berhenti, mau pulang deh kayaknya, mau melok dia. Takut kenapa sih, ada apa, padahal nggak ada apa-apa gitu kan. Dia kan orang ekspresif lebay sedikit lah dibanding saya. Cuma, papanya yang ketawa sekarang. Terus maksud saya gini, saya dikasih Tuhan, kadang-kadang orang seperti itu suka untuk diekspresikan balik. Jadi saya diajarkan Tuhan untuk ekspresi balik ke dia gitu. Kadang-kadang kan seorang ibu atau orang tua jarang yang ngobrol ya, maksudnya bukan jarang ngobrol, jarang, dia tahulah anak tahulah saya tuh mengasihi dia, tahulah dia gitu. Padahal belum tentu anak kita tuh tahu kita sayang sama dia. Walaupun dia tahu, cuma kan kadang-kadang perlu diulang. Biar yang punya telinga harap mendengar. Suami dan istri juga sama. Istri juga perlu mendengar, terus, ya kan? Kita sering dengar gitu. Aduh, kamu sayang sama aku. Jadi kayak gimana gitu ya, suasana di rumah kayaknya enak gitu. Nggak mau masak jadi pengen masak. Betul nggak sih istri-istri? Bener ya? Kalau disayang, dibilangin gitu, kayaknya aduh, mau beliin apa ya hari ini ya? Mau masak apa dia kesukaan dia? Betul ya Christine ya? Iya, saya tahu dia sering cerita sama saya, dia curhat sama saya. Kayak kalau udah gimana gitu, kayak dengan kata-kata romantis gitu ya kayaknya. Udahlah, nggak usah dikasih tahu, kreatif ide keluar. Luar biasa. Nah, saya diajarkan sama Tuhan bahwa nggak apa-apa to say something, karena saya ini orang ekspresif. Sometimes orang ekspresif pun sanguin, kurang untuk bisa mengekspresikan kepada orang-orang yang tepat. Ngerti ya? Ngerti kan? Maksudnya kalau kadang bisa diingetin sama Tuhan, nih ngomong sama dia itu juga suka gitu. Itu tips dari saya. Anyway gitu. Terus kan mengalami kasih, kemerdekaan dan damai sejahtera. Kemerdekaan tadi bebas. Bebas itu saya mau terangin lagi. Bebas itu kemerdekaan bukan berarti kita semau-maunya. Tapi di dalam kebebasan kita pun kita bisa memilih yang benar. Nah, kebebasan itu adalah suatu kebebasan di mana kita harus ada satu option untuk bisa memilih. Ini kalau nggak ada option mah itu nggak usah, bukannya bebas itu namanya. Betul ya? Ya kamu nggak apa-apa sih. Belanja nggak apa-apa. Cuma yang murah aja. Kalau perlu nggak usah, itu namanya bukan mau kasih kebebasan. Ya, kamu nggak apa-apa, mau pakai baju itu ya nggak apa-apa. Cuma yang bagusnya yang ini sih. Sebenarnya yang ini sih. Atau misalnya mau makan nih, pergi mau makan misalnya. Mau makan di mana? Terserah deh, gitu kan ya. Terserah deh. Di cewek paling sering. Terserah deh, gitu. Terus dia suami kasih ya udah dah di A gitu kan ya tempatnya. Terus dia bilang, ya gimana ya? Itu kok ada itunya ya? Kenapa ya? Kamu kok nggak suka? Kayak kita kasih. Padahal sebenarnya kita maunya ke B. Cuma kita kan kadang-kadang malu nih. Atau cewek cowok sih sama aja lah kita semuanya. Cewek dan cowok juga bisa mengalami itu gitu. Ya maunya terserah. Tapi kadang-kadang terserahnya kita tuh sebenarnya maunya satu tujuan. Itu namanya tidak punya kebebasan sebenarnya. Kalau kita punya kebebasan, kasih kebebasan sebebas-bebasnya. Pilihlah. Kamu mau it's okay. Karena kita sudah memang memberikan kebebasan. Seperti itu. Kita dibilang kasih kebebasan. Kita hidup dengan roh. Betul? Yang memimpin kita siapa? Roh Kudus. Tuhan itu nggak insecure sedikit-sedikit. Aduh, mana ya? Tersilita nih. Begini, buat keputusan yang salah. Gimana ya? Gitu. Nggak. Dia yakin dan percaya bahwa kasihnya dia itu bisa overcome. Betul ya? Bisa mengalahkan segalanya. Bisa mengalahkan kita punya keputusan yang salah pun. Bahkan kita di dalam
keterpurukan kita pun Tuhan bisa kasih kita satu cara untuk bisa kita kembali. Amin. Lalu damai sejahtera is the peace, kasih damai sejahtera dari Tuhan. Bukan kita mencoba-coba untuk damai, enggak, tapi damai sejahtera dari Tuhan. Sebagai satu keluarga di dalam Kristus, satu keluarga itu penting. Satu keluarga itu penting. Karena waktu kita di dalam Kristus, di dalam GBC ini, kita bisa mengerti saudara kita misalnya, saudari kita. Oh, yang ini perlu bantuan, perlu dikasih. Perlu untuk, mungkin kadang-kadang, it's okay, lepasin dulu dikit, gak apa-apa. Tapi kita liatin, kalau dia lagi mengalami kesukaan, kita bersuka-suka bersama dia. Dia mengalami kesedihan, kita juga bisa bersama-sama sedih bersama dia. Jangan dia sedih, kita seneng, syukurin. Ya kan? Bener kan? Kita nggak tahu sih di dalam hatinya. dia sedih, kita seneng. Ya kan? Dia seneng, kita sedih. Kok dia diberkati terus sih? Kok gue nggak diberkati? Loh, ya kan? Kita justru bersuka cita bersama-sama dengan orang yang bersuka cita. Rejoice with them. Yang mereka diberkati. Lodi dapat project luar biasa hari ini. Lodi laku banget deh. Lodi hari ini dapat project, dia duduk di depan sih enak kesini. Lodi dapat project luar biasa. Lodi, saya doain lagi biar dapat 10 lagi. Amin. Abis itu kita jalan-jalan, makan-makan gitu kan. Bener kan? Enggak harus makan-makan kok. Jangan takut. Tapi kita berkati, kita suka cita. Orang-orang lain diberkati. Wih, aku dapat ini. Keseneng lah. Kalau dia lagi mengalami, kenapa ya anakku begini? Aku bantu doa deh. Aku bantu doa. Ada yang meninggal. Ini bukan sesuatu, saya nggak bermaksud untuk melakukan sesuatu itu dibuat-buat. Direkayasa. Ya sedihlah ikut. Enggak. Saya percaya di dalam Kristus, waktu kita hidup di bawah kasih karunia Tuhan, kasih Tuhan begitu melimpah dalam kehidupan kita, kita akan bisa merasakan itu. Itu akan bahkan berlanjut, growing, bertumbuh bersama kita mengalami kasih Kristus setiap saat. Amin. So welcome untuk teman-teman kita yang baru pertama kali datang ke GBC. Saya tahu ada banyak, mungkin bukan, ada beberapa yang saya lihat wajah-wajah baru, ya kan. Terus mungkin nanti saya welcome at home gitu ya, welcome home maksudnya. Kalau misalnya nanti bisa di sini kita percaya semuanya bisa bertumbuh. Saya di sini, suami saya Pastor Yudi sama saya, kita di sini mengembalakan di gereja ini. Kita percaya di Jakarta diberkati karena ada gereja Tuhan yang selalu menempatkan Yesus sebagai tempat, sebagai pusat dari segala-galanya. Amin. Setiap minggu kita mendengarkan firman Tuhan. Bukan hanya ocehan saya dan Pastor Yudi. Tapi benar-benar mendengarkan firman Tuhan. Mungkin kalau saya banyak ngomongnya, tapi saya make sure itu semua berasal daripada Alkitab. Ya dong? Kalau enggak itu cuma kepintaran manusia. Betul? Nah, hari ini saya mau sharing about warisan. Oke? Kemarin minggu lalu ada yang nonton, pasti banyak yang nonton Cinderella. Ada yang nonton Cinderella? Belum ya? Aduh, kok bisa? Belum bisa, belum nonton juga. Aduh, Cinderella. It's my favorite movie. Orang pada bilang, cerita demennya favorite movie. Iyalah, nggak percaya gitu saya demennya Cinderella. Percayalah. Trust me, man. Saya suka Cinderella dari kecil, saya suka Cinderella. Nggak suka juga nggak apa-apa sih. It's okay. Cuma saya mau sharing aja mengenai Cinderella. Maksudnya, kenapa sih suka Cinderella? It's amazing. It's about, menurut saya itu about, kan Cinderella itu adalah orang yang yatim piatu ya. Saya dari kecil walaupun saya nggak ngerti kekristenan, saya merasa itu kayaknya gimana ya, kalau cewek mungkin ya seneng gitu kalau ada sesuatu yang save us gitu. Kita dalam keadaan terpuruk terus juga gitu save gitu. Wah, the man in the tower, we are trapped in the tower, terus udah gitu diselamatkan, kayak seneng banget gitu, ya kan? Itu kayaknya cerita-cerita zaman dulu, tapi itu mau suka nggak suka, tapi in your spirit you like to be safe. For some reason all of us, semua daripada kita suka banget. Yang kedua, film yang kedua saya suka Pretty Woman. Pretty Woman, apa hubungannya Pretty Woman sama Cinderella? Ada lagi, gue hubungin aja. Apa susahnya? Ya kan? Pretty Woman itu kan mengenai dia itu pelacur, betul ya? Ya maksudnya, ya itulah, maksudnya prostitute gitu kan? It's like us. Kita ini seperti pelacur.
Hidup kita itu we cannot save ourselves. Amin. Kayak yatim piatu, kayak kita tuh nggak bisa save ourselves. Kayak Cinderella itu terperangkap di dalam satu kamar, dia nggak bisa, dia dikunciin. Mana dia bisa keluar? Betul nggak sih? We need a greater one yang lebih dahsyat daripada keadaan kita untuk bisa menyelamatkan kita, saudara. Dan ada satu being, yaitu Yesus Kristus. Dia bisa turun ke dunia untuk kita semua. Man, that's the most romantic love story ever told in this life. Bener gak sih? Kalau cowok mungkin ya gimana ya, gue di save gitu, nggak terlalu gimana. Kalau cewek lebih gampang mengalir lah ya gitu ya. Wow gitu kita diselamatkan. Tapi saya rasa semuanya sih, semua suka lah. Suami saya juga nonton kok Cinderella. Dia nonton Cinderella. Walaupun dia di ujung ngatain saya, ketawa-ketawain saya gitu. Karena saya nangis gitu kan. Oh, saya nonton Cinderella. Aduh, anak saya biasa-biasa aja gitu. Gue nangis di ujung. Gitu sedih banget. Nggak tahu kenapa sih. Makanya saya kemarin bilang, kalau mau nonton Cinderella buat tisu. Sedih. Sedihnya tuh bukan sedih kayak sedih deh gitu. Aduh, sedih. Enggak. It's touching gitu loh. Ngerti gak sih? It's like there is a prince who wants to save you, to redeem you gitu loh kan? Ya kan? To buy back, untuk mengambil kita dari kehidupan yang tadi dia tuh jadi upik abu gitu kan? A Cinderella ya kan? Jadi pembantu, dianggap kayak nggak berharga tapi dia mau diambil. Man, isn't it like us, kayak kita gitu? Kita itu sebenarnya nggak ada harganya. Saudara kita tuh nggak ada harganya. We cannot even boast, gak bisa bangga, gak bisa saya ini hebat. Kalian apa sih hebatnya? Coba kalian pikirkan. Kehebatan kita semuanya bukan dari kita. Think about it. Kita tuh gak ada yang man-made. Semuanya self-made man. Semuanya, gue dari lahir gak pernah disusuin. Saya bisa minum susu sendiri. Ada gitu. Saya pengen tunjuk tangan, sekarang saya pengen nanya. Orang tuanya saya pengen tanya, kenapa kagak disusuin gitu kan? Orang lahir itu udah pasti dia dibantu sama orang tuanya, dikasih makan, lagi sakit dikasih obat, dirawat semuanya kecil. Berjalan aja juga kalau nggak ada yang pegangin mana bisa. Ya mungkin dia bisa, tapi there is none, satupun orang yang hidup di sini tanpa bantuan orang lain ataupun berkat Tuhan, dia bisa jago sendiri. Jago. Saya udah gitu lulus dari sini. Ujung-ujungnya kita karena siapa? Somebody else help us. God, the most important thing adalah Tuhan. Tuhan memberkati kita. Gak ada. Kita punya bisnis. Kita mau cantik aja nih ya. Cantik itu sementara, saudara. Amin. Kecuali dalam Kristus dan kalau pergi ke GBC pasti cantik terus. Amin lah. Dan ganteng terus. Yang cocok, amin. Amin. Iya dong. Pasti. Kenapa? Bukannya kita bangga, sombong banget si Cilita nih, apa sih? Enggak. Karena Tuhan yang memelihara. When we are under the grace, kita living under the grace, Tuhan akan berikan. Nanti yang saya ngomong nanti, apa sih berkat-berkat yang Tuhan mau kasih? Tuhan tuh berkat Abraham tuh seperti apa? Kalian mungkin udah sering banget dengar. It's okay. Kita need to be repeated. Kita perlu diingatkan lagi. Amin. Kita buka di Roma 4 ayat 13 sampai 14. Jadi sebenarnya hari ini judulnya mungkin Cinderella aja. Judul khotbahnya. Gak, saya suka ditanyain sama saya, mana multimedia Steven, Ci, kamu punya topiknya khotbahnya apa? Kagak tahu, gue pegang semuanya, gue touch here and there, nggak tahu gitu. Semuanya gitu. Cuma judulnya mungkin bisa Cinderella. It's okay. Whatever you want. Amin. Roma 4 ayat 13 sampai 14. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya. Kita adalah keturunan Abraham. Kita diberikan janji bukan karena hukum Taurat bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Titik sampai di situ dulu. Kita diberikan janji kepada Abraham dan keturunan, kita diberikan janji bahwa ia akan janji apa? Memiliki dunia. Memiliki dunia itu adalah satu paket dengan apa aja. Bukan cuma kita memiliki dunia. Apa sih memiliki dunia itu kayaknya nggak terlalu jelas gitu ya.
Tapi memiliki dunia itu termasuk apa? Kesehatan. Yang tadi saya bilang, kesehatan, awet muda, berkat jasmani, berkat rohani, berkat jiwa, kestabilan jiwa, mental kita secure, nggak gampang up and down. Saya mengerti kadang-kadang kita bisa galau dan sebagainya. Tadi bisa apa? Pelik. Pasti pelik. Bahasanya susah bener, ya kan? Hah? Kikir itu bukan itu ada di saya punya, itu mah di pet saya lah yang kikir. Pelit. Bukan dong, pelik mah pelik. Lain lagi. Maksa banget. Jadi satu hal adalah dimana kita tuh berkat itu berkat jasmani, rohani, dan juga jiwa. Siapa yang sering kadang-kadang tuh bisa bete, bisa berasa bosen? Anak saya, Irene, 7 ya, 7, itu bisa sering banget berasa bosen. Sampai bingung gimana cara entertain. Umur 7 udah bisa bosen. Sebosen itu adalah, saya sebenarnya encourage sih, merasa oh bagus. Bukan bagus maksudnya kesian dia. Anak kecilnya bisa bosen. Apalagi orang dewasa pasti bisa lebih maksudnya mudah. Kita kadang-kadang, saya terutama kalau saya, kelemahan saya adalah bisa merasa bosan dengan gampang, mudah sekali. Kalau suami saya, beberapa tahun pun dia nggak pernah merasa bosan, makanya dia pilih istri saya. Nggak, maksudnya dia itu orang yang tidak mudah bosan. Atau mungkin dia bosan tapi dia nggak ngomong sama saya. Itu beda hal juga. Ini saya nggak tahu deh. Itu terserah lah masing-masing ya. Tapi poinnya, bosan itu adalah penyakit yang sangat membosankan. Namanya juga bosan. Ih, sebel banget deh gue. Bosan tuh, aduh, ampun. Kalau udah namanya bosan ya kayaknya pengen out. Gue mau out dulu. Kayaknya rutin gue nggak mau. Gue acak-acak lagi gitu. Pengennya begitu saya. Seneng banget saya kalau misalnya tadinya apa, saya hancurin dulu gitu. Rutin saya, berantakan dulu ya biarin. Supaya gak bosen, itu saya. Tapi ini maksud saya gini loh. Ini nih ya, salah satunya janji Abraham dan keturunannya itu termasuk apa? Memiliki dunia. Memiliki dunia itu adalah salah satunya. Kita nggak mudah bosen. We can be a stable and a secure person. Ngerti ya? Menjadi orang-orang individual yang stabil. Bisa bosen. Tapi nggak sampai kayak dulu, kalau bosen kabur kemana, gitu kan? Ya kan? Terus misalnya bosen, siapa yang dihubungin, gitu kan? Kita nggak tahu kan? Ya kan? Kalau sekarang nggak. It's amazing. Tuhan itu mau berikan itu semua. Sakit jiwa itu salah satunya itu. Berapa banyak orang stres di gereja. Waduh, saya udah banyak banget orang kalau hubungin saya tuh, anaknya lah, siapanya lah, stres lah. Karena kenapa? Saya tanya, udah terima Tuhan, udah dibaptis ini. Basically ini believer. Cuma karena terus orangnya masih single misalnya gitu. Masih belum ada yang sampai pusing banget untuk diurusin. Maksudnya cuma mungkin kerja. Ya kalau misalnya punya anak 12 ya saya ngerti lah, ya agak stres lah gitu ya. Anak 12 gitu kan. Kalau saya sharing begini nggak apa-apa ya, banyak ketawa ya. Sorry loh, kalau nggak suka besok-besok nggak usah undang lagi. Ini saya sendiri lucu sendiri loh. Nggak, anyway, tadi anak 12. Anak 12. Ya stres sih kalau anak 12 betul. Kemarin saya bercanda sama suami saya. Itu ya, kalau yang cowok-cowok nih ya katanya, wah, pikir enak punya istri banyak. Coba aja satu ya pusing gitu kan. Satu ya pusing mau punya 3 gitu kan. Satu ya udah puyeng gitu kan. Ya gitu ya. It's okay. You are free to express yourself. Ampun deh, ini bener-bener nih hari ini roh apa gitu gue ketawa terus. Gak bisa berhenti. Memiliki dunia. Ini gak maju-maju nih. Tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Jadi kita bukan karena melakukan sesuatu yang benar. Tapi bukan karena hukum Taurat kita melakukan ABCD, maka kita dilayakkan untuk mendapatkan berkat janji Abraham. Tapi karena apa? Karena kebenaran berdasarkan iman. Kalian tuh dibenarkan berdasarkan iman. Men, kita kalau benar-benar kita dibenarkan berdasarkan iman itu luar biasa. Sukacitanya saudara, kalian tuh mesti nggak ada yang duduk di sini loncat. Dibenarkan berdasarkan iman. Kita itu dibenarkan berdasarkan iman, bukan karena perbuatan kita. Kamu off the hook dari kamu punya perbuatan. My goodness.
Kamu lepas dari yang namanya perbuatan kamu salah atau benar. My goodness, it's amazing how we can actually receive, menerima janji Abraham berkat untuk bisa memiliki dunia bukan karena perbuatan kamu. Kalian bisa dapat berkat, kalian dapat proyek mau berapa, mau berkat roh, keuangan berapa banyak, mau apapun, berkat apapun, keturunan, pasangan, yang single katakan amin, yang besar amin ya. Ya kan? Mau apa lagi? Suami maunya yang ganteng, semua lah. Kalau kita tuh ya belum married tuh ya apa tuh listnya bisa banyak banget gitu. Cuma kalau udah mau mepet-mepet, udah mau married ya udahlah, semuanya ilangin juga nggak apa-apa lah. ini Anas jujur dulu kayaknya, disuruh bikin list. Tuh kayak bohong banget tuh ajaran tuh ngaco, bikin list. Saya bikin list kagak ada satupun yang sama saya. Saya bilang nggak tahu deh ya, nggak tahu yang orang lain pengalamannya, maaf ya, maaf juga kalau yang denger merasa offended, saya nggak tahu. Cuma saya bikin list tuh beneran loh, kurangin. Tuhan, bukan dianya. Sayanya tuh maruk, tau gak sih? Maunya yang kayak gimana, ngerti kan maksud saya kan? Mau yang kayak gini. Padahal kadang-kadang kita tuh nggak penting, ada yang nggak pentingnya. Yang maksudnya ujung-ujungnya yang dapat saya dapatkan apa? Lebih dari yang saya mau di listnya. Wah, pikiran dia akan disalibkan kan? Gak mungkin gue salibin suami. Ampun deh, ini mendingan gak usah dimasukin YouTube deh. Hancur. Ini gara-gara tuh nggak? Gara-gara kemarin itu tuh talk show tuh. Saya nggak terlalu banyak dikasih kesempatan untuk ngomong. Aduh ampun deh. Saya kayak mesti perlu tisu. Nangis juga men gue. Ini berdasarkan. Jadi benar serius yang itu ya. Tuhan akan berikan lebih jauh lebih baik. Cuma kadang-kadang, masa gini ya, kita kadang-kadang ngeliatnya tuh cuma lahiriah. Saya mau yang tinggi. Ya kalau tinggi sih tadi pendek, nggak tahu udah nggak bisa jadi tinggi. Oke, jangan tinggi apa? Yang ganteng. Nah. Tapi tuh tahu percaya nggak? Dulu dia waktu married sama saya nggak terlalu ganteng. Sekarang tambah ganteng. Tapi siapa yang bisa bersaksi sama saya? Suami saya dulu bener-bener kalau lihat fotonya, coba deh lihat fotonya masing-masing please deh. Saya tuh cuma the truth-nya saya ngomong doang. Nggak terlalu ganteng mungkin karena rambutnya kurang keren gitu kan. Tapi bener-bener the glow waktu orang married itu beda bro. Sis gitu. Bener-bener beda. Dia waktu married itu tambah glowing. Somehow, nih saya bilang married man bisa lama-lama tuh kenapa ya dia menarik banget ya? Padahal dulunya kalau dilihat dari waktu baru keluar kuliah, ampun, lari semua. Lari kan? Bukannya dia. Saya cuma ngomong sebagai jenderal, buset deh. Kalian tuh mikir saya nunjuk dia terus. Ini kan bener kan? Ini kan banyak banget terjadi loh. Kok bisa ya lu mau sama dia gitu kan? Siapa? Bukan saya maksudnya, kok bisa sih? Tapi ternyata sekarang sangat menarik. Kenapa? Karena memang itu Tuhan kasih. Yang namanya kalau namanya dalam Tuhan tuh benar-benar Tuhan kasih. Dia di take care. Sekarang kayaknya gimana mature gitu kan. Luar biasa gitu loh. Jadi kembali kepada janji Abraham. Dia berikan segala-galanya. Ya kan? Amin. Sebab jika mereka mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batal janji itu. Gimana kita bisa membatalkan janji Abraham? Ini tertulis banget kita itu bisa batal janjinya kalau kita mengharapkan dari hukum Taurat. Jelas tuh saudara. Kalau kita kita itu mengharapkannya dari hukum Taurat. Kita, karena I deserve this, because I do this. Saya pergi ke gereja tiap minggu. Saya udah pelayanan. Saya udah ini, saya udah itu. Saya udah menghafalkan ayat-ayat ini. Saya bahkan sudah berkhotbah, ya. Saya sudah menjadi kepala misalnya cell group, apapun itu. Kalian pikir itu bisa menjadi satu landasan untuk saya mendapatkan berkat? Itu yang membuat janji itu batal justru. Tapi
kalau kita tanya kenapa janji Tuhan belum terjadi dalam hidupmu? Oh, ya karena saya masih menyimpan ini, saya sakit hati masih mungkin atau apa. Kita selalu fokus kepada apa? Kepada dosa kita. Sebenarnya dosa itu, saya mau katakan bahwa dosa itu sudah tidak punya lagi kuasa dalam kehidupan kita orang percaya. Yang salah bukannya dosanya, tapi yang salah adalah kita mencoba untuk mengharapkan itu dari hukum Taurat. We think that we deserve it. Saya mau seluruh jiwa-jiwa orang-orang jemaat GBC yang datang ke sini, walaupun belum jadi jemaat, yang dengar khotbah ini, kalian bisa diberkati. Bahwa kita itu tidak bisa janji Abraham itu gagal. Tidak bisa. Itu adalah janji Tuhan kepada umatnya. Itu tidak bisa digagalkan. Tidak bisa dibatalkan. The only way kita bisa mengalami sepertinya kehidupan kita nggak menerima janji-janji Abraham adalah cuma satu. Kalau kita mengharapkan dari hukum Taurat. That's it, saudara. Jadi biarlah kita benar-benar ini meresap, masuk, apalagi kata-katanya, merasuk, apa aja deh. Sampai benar-benar tuh tiap hari kau bisa ingetin, oh gua jangan mengharapkan lagi. Hukum Taurat ngapain? Kita itu mengharapkan bukannya kita hidup berantakan, tapi kita akan hidup justru lebih baik. Karena kita tahu apa? Wow, kita bukan dibenarkan karena perbuatan kita. Oh my goodness, I'm redeemed by the blood of Jesus. Tuhan Yesus sayang banget sama aku. Tanpa syarat, tanpa apapun juga, saya tetap dikasihi. Walaupun saya hari ini jatuh, saya hari ini kurang ini, kurang itu. Tapi Tuhan tetap mengasihi saya. Apakah kalian terus akan begitu terus? Enggak bakalan. Hidup kalian akan justru bangkit lagi. Tuhan luar biasa. I'm falling in love with Jesus. Hey, you know what? I don't want to do this anymore. Ini bukan lagi bagian saya. Saya nggak bakal mau begini lagi. Ini kebiasaan-kebiasaan yang udah nggak bener. Saya nggak mau. Ada satu keilahian, kekudusan yang bisa masuk. Itu bisa, bukan masuk. Kekudusan itu bisa. It's our DNA, saudara. Holiness is your DNA, by the way. Oke? Waktu kita terima Tuhan Yesus, lahir baru, you just don't want to do sin anymore. Amin. Coba kalian jawab. Sekarang makanya kalau kita misalnya udah melakukan dosa, terus kita tersiksa. Praise the Lord. Karena kalian tahu kalian udah lahir baru. Kalau kalian misalnya gitu ya, hidup dosa seenak-enaknya, terus udah gitu gak ada perasaan apa-apa, nah itu yang mesti hati-hati justru. Tapi waktu saat kita merasa, pertama pasti feel condemn. Tapi kita tahu firman Tuhan bahwa kita nggak ada lagi condemnation, tidak ada lagi penghakiman dalam Kristus. Lepas dari situ, kita tahu siapa kita tuh. Oh, kita ini nggak lagi kita tuh bukan lagi orang-orang yang hidup begini nih. Kenapa ya gue begini ya? Enggak, kita seperti butterfly, kupu-kupu yang cuma lagi nemplok sebentar di sampah. That's it. You need to. Kita tuh kalau dalam masalah condemnation, saudara, saya mau katakan ya, harus belajar untuk, tau nggak, pasang kacamata kuda. Pasang kacamata kuda, condemnation di depan, jalan aja tembus, hajar aja udah, ngerti? Jangan tuh condemnation, aduh, kenapa ya gue begini ya, terus lama-lamain. Besok begitu lagi, berasa lagi, ikutin lagi. Di entertain terus, abis di entertain dirawat terus perasaan itu. Dirawat, besok dikasih makan lagi. Itu perasaan condemnation biar sampai gede terus mengontrol kehidupan kita. We better know that. We know better than that. Kita di GBC tahu nih kebenarannya. Amin. Bahwa kita ini bukan lagi hidup lagi di bawah nation penghakiman. Katakan haleluya. Haleluya. Thank you Jesus. Karena kita tidak lagi hidup di bawah lagi condemnation, penghakiman. Kita mau jatuh, saudara, saya mau katakan ya, yang kalian yang misalnya mengalami saat ini ada apa? Oke, let me tell you again. Nggak ada satupun orang di dunia ini sesudah terima Tuhan Yesus tidak berdosa. Apakah itu membebaskan kalian? Oke? Bahkan saya bisa berani ngomong gini ya. Kalian mau bebas berbuat dosa pun, hati-hati memang saya ngomong gini. Tapi saya mau katakan, kalian mau bebas berbuat dosa pun, nggak akan ada satupun dosa yang bisa meng-cancel keselamatan kalian. You like it or not, kata Tuhan. Terserah lo deh. Lo percaya apa enggak? But that's the truth.
Tuhan mengampuni dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Itu udah jelas banget. Jadi jangan kita terbawa dengan pikiran manusia, wisdom manusia. Ada nggak konsekuensi? Kadang-kadang ada. Yes. Karena kita misalnya kenapa yang benar-benar parah melakukannya, ya ada konsekuensinya. Tapi yang satu hal kalian harus tahu bahwa kalian itu adalah orang-orang yang sudah diampuni. You are forgiven, you are redeemed. Gak ada satupun yang bisa mengambil status kalian. Itu setiap hari harus kita ingatkan diri kita, saudara. Kita orang benar. Kita orang kudus. Apa artinya kudus? Kudus tuh bukan tiba-tiba diem, kagak main kapan. Aneh banget sih. Gak just kidding. Harus kudus. Pakai baju dari atas sampai ke bawah ketutup. Saya bukannya offense. Maksudnya saya kadang-kadang kita ngelihat manusia itu ngelihat yang dari luar, kekudusan. Ngerti gak sih? Mau pakai yang dari atas ke bawah ketutup juga gak apa-apa. Gak masalah buat saya. Tapi kalau itu untuk menutupi kehidupan kita, no, you cannot. Kekudusan artinya set apart. Kalian dipisahkan. Bagaimana kalian bisa dipisahkan? Orang lain hidup berdasarkan hukum. Gue hidup berdasarkan kasih karunia. That's actually holy. Amin. Itu kalian di set apart. Orang-orang lain biarin. Mau coba begini, untuk mendapatkan keselamatan, untuk mendapatkan kesembuhan. Oh, saya mau melakukan ABCD supaya saya sembuh. Siapa bilang kesembuhan gak bisa diterima oleh orang berdosa? Kalau kalian anak-anak Tuhan tidak bisa mengalami kesembuhan, saya tidak percaya. You know why? Because all sinners. Siapa yang menerima kesembuhan waktu Tuhan Yesus ada di dunia? Semua sinners. They don't believe God. They don't know God. They don't know Jesus. They didn't know. Tapi mereka tidak kenal nama Yesus. Tapi mereka bisa mengalami kesembuhan. Kalau kita anak-anaknya, it is a BS. It is I cannot take it. Nggak bisa kita terima bahwa kita sebagai anaknya tidak bisa menerima kesehatan. Saya nggak percaya, saudara. Saya nggak percaya. Bukan saya doang. Bible didn't tell us so. Oke? Alkitab tidak pernah menjelaskan bahwa orang yang berdosa itu tidak berhak mengalami kesembuhan. Karena saya masih ada lihat tertulis di ajaran-ajaran, bahkan di gereja pun dikatakan, kalian mau menerima kesembuhan? Ada 1, 2, 3 step atau 4 atau 5 untuk menerima kesembuhan kalian. Bertobat dari dosa-dosa kalian. Siapa yang bilang bertobat dari dosa kita bisa mendapatkan kesembuhan? Kalian mendapatkan kesembuhan free. Waktu kalian mendapatkan kesembuhan free, itu akan membuat kalian, yes, my Jesus loves me and I don't want to sin anymore. Saya tidak mau lagi begitu. Saya nggak mau lagi hidup di dalam dosa. Amin, saudara. Amin. Ada dua hal yang benar-benar beda sekali. Jangan itu justru membuat kita, ini kasihan sekali. Ini saya tahu banyak di gereja masih diajarkan untuk mendapatkan kesembuhan. Oh, kalian misalnya belum mendapatkan berkat A, B, C, D. Kenapa? Mungkin karena masih ada dosa yang tersisa di dalam kehidupan kalian. My goodness. Dosa siapa? Semua kita masih ada dosa, amin? Semua kita masih ada dosa. Tapi biarlah Tuhan sendiri yang bisa save. Gak ada satupun perbuatan kita yang bisa menyelamatkan kita dan membersihkan kita. Amin? Gak ada. Satupun loh. Kalau kalian mau di sini melayani, kalian mau menyanyi buat Tuhan, kalian mau lakukan apapun juga, kita bisa mengalami kasih Tuhan itu, it's just out of the open. Kalau kita kerinduannya untuk bisa share sama teman kita, untuk bisa sharing about the good news, kita kasih kabar baik ke teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan, atau saudara kita, keluarga kita. Kenapa? Bukan karena disuruh. Apa ada yang suruh? Bukan karena program gereja. Pernah ada program di GBC untuk bisa pergi evangelize, cari jiwa. Ayo, cari jiwa. Cari jiwa kamu. Jangan begitu serius dong liatnya. Serem ya gue teriak-teriak ya. Cari jiwa, cari jiwa. Jiwa itu tidak perlu dicari, Tuhan yang kasih, Tuhan yang berikan. Anak yang terhilang itu datang sendiri. Bapaknya nggak nyari-nyari, nggak nyari. Ya nggak tahu, mungkin mau dilihat dari sisi mana ya Alkitabnya. Tapi kalau saya ngeliatnya gampang, simple, lihat dari situ aja. Tapi waktu dia balik, walaupun motifnya salah, diterima nggak? Tuhannya lari nggak?
Bapaknya lari mengejar dia, menciumi dia, memeluk dia, menciumi dia, dalam keadaan apapun juga. Dan satu motif, bukan dia balik itu karena dia mau balik, karena dia kelaparan, betul? Karena dia nggak ada lagi. So, jangan kita pikir, wah, Tuhan pakai gereja GBC, ya. Tuhan pakai jiwa-jiwa yang ada di sini. Ini adalah benar-benar pure karya Kristus. Nggak ada yang bisa ambil kredit di sini. Oh, karena siapa? Ini karena bawa siapa? Karena bawa siapa? Yes, kita bawa, kita undang, betul. Karena kenapa sih? Karena Tuhan Yesus juga yang suruh. Roh Kudus juga yang membuat kita, mendorong kita. Kayaknya gimana ya kalau kita udah dengar kita tuh dibebasin, kita pengennya apa sih? Pengen share kan ke orang lain kan? Kita pengen orang lain yang masih terbelenggu. Kita bayangan kita kalau ngeliat orang itu masih terbelenggu, apalagi orang-orang yang kita kasih, apa kita diamin aja? Kalau emang dia perlu, kenapa sih? Kamu ke GBC kenapa? Kenapa sih dengerin Injil gitu? Apa sih kasih karunia? Maksudnya apa sih hidup di bawah kasih karunia? Atau apalah misalnya ditanya. Share lah. Kita nggak perlu sampai cekokin. Mau tahu nggak kasih karunia? Kasih karunia nih ya gini. Gak ada yang perlu dipaksa, saudara. Semua itu adalah karya daripada Kristus sendiri. Amin. Lanjutkan. Langsung kita ke Galatia. Sorry. Galatia 5 ya boleh. Oke, saya cuma kasih sebentar. Galatia 4 itu menceritakan mengenai keturunan, covenant, perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama itu seperti keturunan Hagar. Oke? Perjanjian baru itu seperti keturunan disimbolikinnya dengan keturunan Sarah. Ya. Kita itu adalah keturunan Sarah. Karena kita itu under the grace. Oke? Nah, saya mau buka Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, kuk perhambaan di sini, saya cuma mau mention ini doang karena nggak ada waktu. Kuk perhambaan di sini banyak orang pakai, kalau gitu kamu kalau misalnya itu berdiri teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan, jangan lagi pakai kuk dosa. Kuk perhambaan itu selalu diinisiatif, disamakan dengan dosa. Jadi kalian harus jangan lagi berdosa. Ini untuk nakut-nakutin. Padahal di sini dibilang kenakan kuk perhambaan itu. Kuk perhambaan di situ adalah kuk perhambaan hukum Taurat. Karena ini adalah sama menjelaskan dengan Galatia 4 konteksnya. Di mana kita itu under the grace, di bawah kasih karunia dan di bawah hukum Taurat. Oke. Lanjutkan ke Keluaran 23 ayat 25 sampai 30. Cepet ya. Oke, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Lanjut. Kengerian terhadap aku akan kukirimkan mendahului engkau. Aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi, dan aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. Teruskan. Lagi aku akan melepaskan tabuhan mendahului engkau, sehingga binatang-binatang itu menghalau orang Hewi, orang Kanaan, dan orang Het itu dari depanmu. Tabuhan itu lebah ya? Bener ya? Tabuhan. Tabuhan lebah kan? Iya, sorry. Saya soalnya nggak ngerti bahasa Indonesia, apa sih tabuhan? Oke, aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam 1 tahun, supaya negeri itu jangan menjadi sepi, dan segala binatang hutan jangan bertambah banyak melebihi engkau. Ini saya cuma mau mention ini doang. Sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu, sampai engkau beranak cucu sedemikian, hingga engkau dapat memiliki negeri itu. Saudara, ini banyak dari kita dengar grace, kasih karunia, berapi-api. Cuma segimana Pastor? Sekarang tuh ya, kayaknya manifestasinya nggak terlalu nyata. Kayaknya berkat-berkatnya susah saya dapetin, gitu. Ya, saya yang janjikan Tuhan saya masih belum mengalami, gitu. Tapi saya mau katakan bahwa kita ini sedikit demi sedikit
aku akan menghalau. Ini Tuhan yang berperkara loh. Tuhan bilang sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu. Menghalau siapa? Musuh-musuh kita. Kalian punya musuh di depan, kalian jangan takut. Sekarang mungkin belum kelihatan, tapi keadaan kita saat ini, I can guarantee you, aku bisa jamin kalian, bukan saya doang yang menjamin, tapi Tuhan bilang katakan sedikit demi sedikit. Waktu saya dengar kata sedikit demi sedikit, saudara, nggak tahu kenapa saya benar-benar tersentuh banget gitu. Tuhan itu kasih kita itu sedikit demi sedikit. Dia kasih itu bukan langsung kasih semuanya, maksudnya segala. Dia mau make sure kalau saya dapat wahyu adalah saya kasih dia sedikit demi sedikit, supaya kita itu bisa menikmati sedikit. Karena manusia hanya bisa menikmati sedikit. Ngerti ya? Kita tuh nggak bisa loh, give it all man, God give all, nggak bisa. Ibaratnya seperti misalnya hujan, itu berbentuk tetesan-tetesan hujan. Kalau Tuhan kasih yang jebret, air semua keluar, tsunami. Baru dikit aja udah tsunami. Ngerti ya maksudnya ya? Tuhan itu kasih berkat, pasti. Janjinya tidak bisa dibatalkan, udah dibilang tadi. Tapi dia kasih sedikit demi sedikit. Saya tuh tersentuh banget, saya bilang, Tuhan itu luar biasa. Dia tahu saya itu bisa makan 1 sendok. Anak saya bisa makannya 1 sendok demi 1 sendok. Masa saya kasih 1 mangkok, 1 mangkok? Coba pikir. Oh 1 bakul lah, kasih makan 1 bakul, 1 bakul. Gak mungkin lah. Saya lihat anak saya bisa kapasitasnya berapa makan. 1 sendok, 1 sendok. Amin saudara. Cuma kadang-kadang saya pernah ngomong, kadang kita bilang, kita dapat 30, 60, 100 kali lipat. Ya kan? Berkatnya kan? 30, 60. Kita dapat 30. Ributnya apa? Gue belum dapat 60. Padahal kita dapat 30, dulu 0. Ngerti maksud saya? Kan dari 0 ke 30. Kan manusia gitu ngeliatnya. 60, 100. Nggak pernah ngelihat kita keadaan kita tuh 30 dulu 0. Ngerti ya? Pas sudah sampai 60, enggak lah jangan 60 dulu, 40. Ributinnya 60 terus. Padahal kita nggak pernah ngeliat 30 kan? Sampai ke 60, ributnya apa? 100 sekarang. Mana 100-nya? Tuhan mana 100-nya? Padahal kita 60 jauh sekali dibanding dengan 0 dulu. Amin. Iya dong, dari 0 ke 60 berapa? Jamnya, loncatnya. 60 dong. Matematikanya jalan dong. Jangan semuanya lulus kan? 0 sampai 60. 60! Yang sini sisanya berapa? Cuma 40, tapi ributinnya terus. 40 terus tuh. Mana sisa 40-nya? Mana sisa 40? Mana dong sisa 40? Padahal kita udah loncat 60, saudara. Saya waktu dengar sedikit demi sedikit, saya bilang, wah Tuhan luar biasa. Tuhan tahu kita punya kapasitas, maksudnya untuk bisa dia tahu supaya enjoy. Saya selalu bilang, kita mesti enjoy in every little bit of our life. Kita nggak perlu tahu kapan dapat 100-nya, bagaimana nanti 100-nya, apakah dari 60 nanti kita mesti ke 70, bagaimana cara dari 60 ke 70, who cares? Oke? Kita akan botak mikirin kayak gitu loh, 60 ke 70 gimana ya, gini-gini. 60, 65, terus turun lagi 60, pusing kan? Ngapain pusingin? Loh bener, ujung-ujungnya kita harus lihat, oh fokusnya 100. Udahlah, mau gimana jalannya ntar Tuhan pasti buka. Sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka. Yang lebih dahsyat lagi di sini ngomongnya aku. Yang menghalau tuh bukan kalian. Aku kata Tuhan akan menghalau mereka dari depanmu. Sampai engkau beranak cucu. Bayangkan, dia tuh kasih kita supaya increase all the time. Sampai kita multiply, beranak cucu. Dia nggak pernah meninggal cuma sebentar doang, enggak. Sampai kita beranak cucu. Hingga engkau dapat memiliki negeri itu. Negeri itu udah milik kita. The land is yours and mine. Oke? Negeri itu milik kita. Kita ini udah punya milik. Udah milik kita. Jangan kita, belum punya. Jadi kalian kalau misalnya nanti ada yang sakit, kalian jangan lagi takut, kenapa ya? Gue kok sakit ya? Sakit ya sakit. Saya paling males kalau sakit ditanyain kenapa sakitnya, terus segitu ininya, alasannya apa, berapa hari yang lalu, waktu itu lagi ada apa, kenapa? Makan obat apa? Apa yang kamu makan, apa yang kamu nggak makan? Aduh, pusing. Saya denger itu jadi sakit saya. Betul nggak? Justru kita sakit, oke fine, so what? Sakit. Kalian ngalamin apa? Misalnya nih, this is a bad deal. This is, so what? Bad deal.
Do you know that we can only learn from our mistake? When you do mistake, kita lakukan kesalahan, bersyukur. Karena kita nggak bakal pernah belajar dari kemenangan kita. Kemenangan kita apa? Belajarnya. Tapi kalau dari kesalahan kita bisa belajar. Tapi bukan kita just nongkrong, dwell in our weaknesses and failure. Amin? Oh iya, oke. It's okay. Kamu salah. Lain kali pakainya di sini. Ya kan? Soalnya udah mulai kayak pada serius-serius gitu mukanya. Ya kan? Kalau kita salah, ketawain kesalahan kita. Kalau ada masalah, juga ketawain masalah kita. Benar. Kalau ada masalah nih, ya, kita mesti lihat itu, oh itu makanan buat gue. Ada masalah, praise the Lord, ada makanan lagi buat saya. Supaya saya semakin hari, kalau makanan kan semakin kuat kita. Oke? Our enemy is our bread. Amin? Jadi udah ini saya cuma mau tekankan bahwa kita little by little. Nah, sekarang saya cuma mau ingat satu lagi, mungkin ada waktu. Nggak ada waktu. Oke. 1 Petrus 1 ayat 4 kita buka yang terakhir. Jadi saya mau katakan bahwa kita bagaimana cara menerima janji Tuhan yang pertama dengan kebenaran melalui kebenaran Karena kebenaran iman, melalui iman. Jadi bukan karena perbuatan kita, bukan karena hukum Taurat. Oke? 1 Petrus 1 ayat 4. Dikatakan kadang-kadang kita bilang, aduh, kalau misalnya nih kita nggak dapat nih sekarang, kita punya janji, kita nggak terima. Terus 10 tahun lagi, kira-kira masih berlaku nggak tuh janji-janji Tuhan itu? Atau kira-kira ntar Tuhan lupa? Atau mungkin ntar hilang? Atau mungkin ntar udah expired? Emangnya susu? Ya kan? Amin? Dikatakan gini, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Ini mengenai janji Tuhan nih, tidak dapat binasa dan tidak dapat cemar dan tidak dapat layu yang tersimpan di sorga bagi kamu. Mungkin yang tiganya bisa dibuka juga. Sorry. 1 Petrus 1 ayat 3. Soalnya ini kayaknya depannya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Lanjut. Untuk menerima suatu bagian. Ya, ini kan kita waktu kita mengalami itu, kekekalan hidup itu, kita itu menerima bagian yang tidak dapat binasa. Janji Tuhan itu tidak dapat binasa. Inheritance, warisan yang Tuhan berikan buat kita itu tidak dapat binasa. Bahasa Inggrisnya bisa dibuka. Your inheritance is incorruptible. Incorruptible di situ, oke? Artinya tidak bisa, not subject to death. Jadi tidak bisa, itu nggak ada lagi kematian. Kalau udah dikasih warisan janji Tuhan kepada kita, itu tidak bisa mati. There is no subject to death. Oh, terus nggak dikasih, nggak bisa. And undefiled, cannot be defiled by sin. Nah, kalau di sini undefiled itu tidak cemar ya, tadi bahasa Indonesianya kan? Tidak cemar. Kita punya janji itu tidak bisa dicemarkan oleh bahkan kesalahan kita. Dosa kita atau dosa orang lain dalam kehidupan kita tidak bisa cemar. Amin. Seperti Tuhan, waktu Yesus itu waktu dia touch the leper, yang orang penyakit kusta, dia jamah orang penyakit kusta itu. Bukannya justru dia kena kusta. Oh gitu, kena kusta. Enggak. Justru orang yang kusta itu jadi sembuh. Amin. Ya nih ada belakangnya nih ada agak-agak error, saya punya sound system saya bilang. Oke? Jadi kalau misalnya janji firman Tuhan itu tidak bisa cemar. Kesalahan apapun yang kalian buat tidak bisa mencemari, tidak bisa menghancurkan janji Tuhan. Amin. Nah, terus undefiled and does not fade away, not subject to time. Jadi dia tidak mengenal waktu. Kalau kalian tahun ini, saya berdoa semua daripada kita tahun ini 2015 mengalami janji Tuhan dipenuhi. Tuhan akan memenuhi janji Tuhan dalam kehidupan kalian. Katakan amin. Yang nggak mau amin rugi. Amin. Yang gede. Amin. Amin lah. Amin. Janji Tuhan apa aja, kesehatan, mau turun 10 kilo lagi, haleluya, terima, amin.
Mau yang naik 10 kilo lagi terserah, haleluya juga, amin. Pokoknya apapun kalian mau, apapun kerinduan kalian, jangan pernah limit, never limit your dream. Cia, itu ntar jadinya panjang lagi, ntar 5 menit lagi. Oke? Does not fade away, tidak subject kepada time, and it's reserved in heaven for you. Bahasa Indonesia tadi apa sih? Tapi reserve-nya ya, di sini luar biasa loh. Bahasa Indonesianya tersimpan, reserve. Kayak kita bikin reservation, di reserve. Tempat makan kalau kita ke ini reserve. Kalau kita udah reserve, orang lain nggak bisa ambil. Tuh, kalian punya hak waris. Warisan itu akan diberikan kepada kalian, janji-janji Tuhan itu nggak bisa diambil. Kalau saya punya, nggak bisa diambil sama Mita punya. Jadi Mita nggak bakalan yang namanya paranoid kalau saya diberkatin, dia belum diberkatin. Dia nggak paranoid, orang Tuhan supply banyak. Ya kan? Kalau saya udah punya pasangan hidup, dia juga pasti punya pasangan hidup. Nggak bakalan kekurangan. Ada yang bilang katanya gini, pasangan hidup cewek sama cowok, katanya apa? Kalau cewek katanya numbersnya lebih banyak ya di dunia ini. Jadi berlomba-lomba lah mendapatkan laki-laki. Only grace. Bener nggak? Only grace. Kasih karunia yang bikin laki-laki akan mengejar wanita-wanita di GBC. Yang single, bukan yang married. Yang married jangan dikejar lagi. Amin? Betul nggak? Kalau kesini ke single kok saya. Oh iya, itu emang ada single. Sini juga ada single. Betul nggak? Jadi kita secure. Amin. Kalian diberkati? Walaupun banyak ketawanya, nggak apa-apa, banyak ketawanya. Amin. Mari kita sembah Tuhan, bangkit berdiri. See, our God is so good. Biar yang saya mau sharing sama kalian itu adalah ada satu impartasi spirit di mana kalian akan merasakan kasih Tuhan yang paling penting dari segala kita punya hari ini. Sharing, dengerin semua khotbah, cakak-cakik adalah kalian tahu kalian itu secure, aman bersama Yesus. Karena dia sudah mati buat kita, saudara. Dia mati buat kita semua. Dia ambil kita sebagai anaknya. Dari yang tidak mengenal bapaknya, dia sampai kita bisa memanggil Daddy, Abah. Dia berikan kita satu kehormatan untuk bisa panggil Tuhan kita Abah. You know, mungkin dari kalian bahkan ada yang dari kecil nggak punya bapak, nggak punya orang tua bahkan. Atau mungkin punya orang tua tapi kok kayaknya orang tua juga kayak bukan orang tua gitu. Tapi saya mau katakan bahwa di dalam Kristus kalian akan mengalami kasih. Daddy itu beyond, di luar daripada pikiran kita, di luar dari yang kita harapkan, di luar dari yang kita alami selama ini. Thank you Jesus. You are good, oh Lord. We just worship the Lord right now. Thank you Tuhan. Oh, for you are good. You are good. Your love is so beautiful. Let me feel your love, Lord. Hallelujah. Hallelujah.
saat ini mungkin belum pernah mengalami kasih seorang Bapa di dalam kehidupan, bukan hanya seorang Bapa, tapi dia juga Tuhan. Tapi dia mau turun ke dunia ini untuk masuk ke dalam kehidupan kalian. Amin. Kalau kalian mungkin belum mengalami lahir baru. Apa itu lahir baru? Dilahirkan kembali dari keterpurukan kalian untuk mendapatkan janji-janji Abraham itu, saudara. Kalau kalian belum mengalami lahir baru, belum menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, mari saya bisa berdoa buat kalian saat ini. Dimanapun kalian berada, kalian mungkin ada di tempat ini. Kalau kalian mau bersama-sama dengan saya, bisa ikuti doa saya. Kalau mungkin yang nonton di YouTube ataupun di CD, kalian bisa juga bersama-sama berdoa bersama saya. Hanya satu, kalian mau percaya, menerima dia, mengaku dia dengan mulutmu, percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut kita bahwa Tuhan Yesus adalah Raja dan Allah dalam kehidupan kita. Mari saudara. Tuhan Yesus, saya tahu saya orang berdosa. Saya saat ini mau menerima Engkau. Saya undang Engkau masuk ke dalam kehidupanku, menjadi Allah, menjadi Daddy dalam kehidupanku. Aku tahu aku adalah orang berdosa, dan aku tahu waktu aku menerima Engkau, setiap dosaku sudah Engkau bayar, Engkau tebus sekali untuk selama-lamanya. Dan saat ini aku katakan bahwa aku adalah orang yang dibenarkan. Aku sudah diampuni. Aku sudah ditebus, selama-lamanya dibenarkan dan dikuduskan. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, aku percaya Engkau sendiri yang menjadi kepala dalam kehidupanku. Engkau sendiri akan memimpin kehidupanku. Dan mulai detik ini semua janji Abraham akan aku terima dan aku alami Tuhan. Apa itu? Berkat kesehatan, berkat finansial, berkat apapun itu, kestabilan dalam mental, jiwaku akan menjadi tenang di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih aku menerima Engkau sebagai juru selamat hari ini, dan selama-lamanya aku adalah milik-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Saya mau share untuk orang-orang yang tadi baru terima Tuhan Yesus, kalian harus tetap pergi ke gereja. Cari gereja yang benar-benar selalu memberikan firman-firman mengenai Kristus, di mana Kristus menjadi pusat, menjadi sumber dari segala-galanya. Cari gereja, dan saya percaya Tuhan akan berikan gereja itu. Kalian bisa menerima terus dengarkan firman Tuhan dari YouTube ini. Mungkin kalian dengarkan hari ini 5 menit, 10 menit, nggak usah takut. Kalian anak. Kalian tidak akan menjadi status yang balik menjadi hamba lagi. Kalian itu anak. Kalian tidak akan pernah dibuang. Mungkin kalian pernah dibuang oleh orang tua, tapi kalian kali ini tidak pernah dibuang oleh Tuhan Allah. Dia baik saudara, dia baik dan dia mengasihi. Dan biarlah kalian jangan sekarang apapun yang kalian mau, berkat-berkat itu akan mengalir dalam kehidupan kalian. Saya juga ingin berdoa buat teman-teman di tempat ini. Saya berdoa Tuhan saat ini, mari kita angkat tangan. Tuhan, aku berdoa untuk jiwa-jiwa semua jemaat-Mu di tempat ini di GBC Tuhan. Berkati melimpah, berkati melimpah semuanya Tuhan. Nomor 1, mereka akan mengalami setiap hari. Mereka akan mengalami kasih-Mu berlimpah-limpah. Setiap saat mereka akan fall in love with you again and again and again and again. Hari-hari mereka akan dipenuhi dengan kasih-Mu. Mereka akan mengerti ada satu pelayanan baru. Mereka bisa melihat apa yang mereka belum bisa lihat sebelumnya. Aku katakan saat ini bahkan satu firman pun membebaskan setiap daripada mereka. Setiap belenggu-belenggu Tuhan, hukum Taurat itu satu persatu, little by little, will be broken in Jesus' name. Will be broken in Jesus' name. Dan bagian area-area yang saat ini masih tertutup, in the name of Jesus, yang belum mengalami Tuhan breakthrough, aku berdoa saat ini in the name of Jesus, set them free. Set them free Jesus. Mereka akan mengalami ya Tuhan kelepasan. Mereka akan mengalami Tuhan pelepasan Tuhan di dalam hal itu. Satu hal demi hal, satu hal sedikit demi sedikit Tuhan. They're gonna enjoy Lord. I speak the power to enjoy. Kuasa untuk menikmati berkat-Mu in the name of Jesus. Setiap daripada mereka bisa mengalami Tuhan. Let them see the blessings of the Lord. Let them see your goodness and kindness, oh God. Mereka tidak tertutup lagi dengan kebelengguan keadaan mereka, masalah mereka, tapi mereka bisa keluar dan melihat, indeed my God is good. Indeed
My God is good. My God is faithful. My God is kind. Oh, thank you, Jesus. You are good, oh Lord. Oh, Abba Father, you will never forsake us. You will never leave us, oh God. Jesus, you are our daddy forever, Lord. Hallelujah. Bless you, Jesus. We bless you, Lord. Oh, Lord. Jesus. Hallelujah. Bless you, Lord. Karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang kumiliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ubah bumi. Yesus, Engkau bukan Jemaat Tuhan, mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Pulanglah dengan damai sejahtera dan pulanglah dengan membawa berkat daripada Tuhan. Biarlah Tuhan memberkatimu dan Dia melindungimu. Dia selalu menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya, kebaikannya yang berkelimpahan, yang akan membasuh semua dosa-dosamu. Dan biarlah Dia senantiasa dan Dia sampai hari ini dan untuk selama-lamanya tetap memandangmu dengan wajah yang penuh sukacita dan penuh tersenyum. Dia selalu menghadapkan wajahnya kepadamu, tidak pernah berpaling daripadamu, dan memberikan kepadamu damai sejahteranya yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menerima berkat ini, dan semua yang menerima berkat katakan amin. Selamat hari Minggu dan silakan berfellowship.